warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yuliana Agustin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dan organisasi, manajemen sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta etika bisnis dalam Islam. Langsung saja, yaitu yang pertama mengenai manajemen. Manajemen adalah suatu seni dalam ilmu atau pengorganisasian guna menyusun perencanaan. Bisa juga diartikan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama, agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan orang-orang tertentu serta masyarakat luas. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen di sini ada beberapa macam. Yang pertama itu perencanaan atau planning, yang di sini bertugas untuk memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang kita miliki. Yang kedua yaitu pengorganisasian, dengan cara menentukan tugas apa yang harus kita lakukan ketika itu. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pengarahan, atau suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota bisa berjalan supaya mencapai sasaran yang kita tuju. Selanjutnya yaitu organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang-orang yang bekerja sama secara rasional maupun sistematis, yang berpemimpinan atau terkendali untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri organisasi. Yang pertama yaitu mempunyai tujuan dan sasaran untuk mencapai apa yang akan kita tuju. Yang kedua yaitu mempunyai keterikatan format dan tata tertib. Yang ketiga, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Dan yang terakhir, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Jadi untuk semua orang dalam kelompok tersebut memiliki tugas dan wewenang tersendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasi ataupun sebuah perusahaan. Fungsi dan tugas manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk memperoleh manusia yang seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat serta saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur atau jalannya dalam akuntansi manajemen. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan produktivitas, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, berperan penting dalam proses pengembalian keputusan di dalam suatu bisnis. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri adalah kegiatan untuk perencanaan atau pengelolaan atau bahkan penyimpanan serta pengendalian dana dari aset-aset yang dimiliki suatu perusahaan tertentu. Tujuan dari manajemen keuangan ini yaitu yang pertama untuk menjaga arus kas atau menjaga jalannya kas dari sebuah perusahaan. Yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan atau mengontrol keuangan milik perusahaan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan struktur modal. Yang keempat yaitu memaksimalkan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir untuk meningkatkan efisiensi dari sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran itu? Manajemen pemasaran atau bisa disebut dengan marketing management adalah salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis yang dilakukan. Fungsi dari manajemen pemasaran ini sendiri adalah yang pertama, analisis pasar atau untuk mengetahui peluang dan ancaman suatu perusahaan atau suatu pemasaran. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Di sini tujuannya untuk lebih terarah kegiatan pemasarannya. Yang ketiga yaitu menetapkan pasar sasaran.
Maksudnya yaitu evaluasi, sebagai evaluasi dari setiap pemasaran yang kita lakukan. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai etika bisnis dalam Islam. Nah, di sini ada beberapa etika bisnis dalam Islam adalah terapan yang harus kita lakukan atau merupakan aplikasi pemahaman tentang apa sih yang baik dan apa sih yang benar untuk beragam institusi perusahaan tersebut. Jadi di setiap perusahaan memiliki etika bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnis tersebut, apalagi di sebuah perusahaan atau bahkan kegiatan pemasaran yang kita lakukan. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam apa yang saya jelaskan atau kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.